Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mr. Ali Meji Maki Channel, ya, luar biasa. Kita bertemu dalam nuansa yang penuh dengan kegembiraan karena mau menghadapi bulan Ramadan, ya. Sekarang mungkin sudah kurang beberapa hari lagi, ya, kita menuju ke bulan Ramadan. Sekarang tanggal 20, luar biasa. Rekan-rekan semua, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Puasa itu diwajibkan dalam Islam berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nampaknya banyak, ya, detoksifikasi tubuh. Saat berpuasa, tubuh mengeluarkan poison atau racun melalui proses metabolisme, menyehatkan sistem pencernaan tentunya, ya, memberi waktu istirahat bagi organ pencernaan sehingga meningkatkan kinerjanya, mengontrol gula darah. Puasa ini betul-betul membantu menurunkan kadar insulin dan meningkatkan sensitivitasnya, ya, dan menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Jadi menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, membantu meningkatkan fokus, daya ingat, dan mengurangi stres, menurunkan berat badan tentunya. Ini yang luar biasa, ya, mengurangi asupan kalori dan meningkatkan metabolisme, ya. Jadi melatih kesabaran juga, selain fisik, kedisiplinan juga melatih itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, memang produksi air liur berkurang saat tidak makan dan minum, itu begitu, ya. Produksi air liur menurun sehingga mulut menjadi lebih kering. Air liur ini sebenarnya berperan penting dalam membersihkan bakteri penyebab bau mulut, seperti itu, ya. Jadi memang ada beberapa perubahan terkait bau mulut, tapi it's okay, luar biasa pokoknya. Tubuh membakar lemak sebagai sumber energi, menghasilkan zat yang menurut keton yang bisa menyebabkan bau mulut, seperti itu, ya. Karena tidak makan dan minum, sisa-sisa bakteri bisa bertahan lebih lama di mulut, seperti itu, ya. Ya, menyikat gigi pagi, membersihkan lidah, ya, setelah sahur itu, ya, sikat gigi, dan sebelum tidur juga sikat gigi, ya. Menggunakan siwak atau obat kumur yang tidak mengandung alkohol, ya. Minum cukup air saat sahur, ya. Jadi walaupun seteguk air, luar biasa manfaatnya, hebatnya. Hindari makanan yang baunya tajam tentunya, ya, saat sahur, seperti bawang, pete, tapi harus, kalau langsung bersikat ria, it's okay, never mind, seperti itu, ya. Mengunyah daun mint atau cengkeh, seperti itu. Setelah Setelah berbuka, ya, untuk kesegaran alami, ya. Ketahuilah bahwa bau mulut saat puasa ini, ya, luar biasa. Ada hadisnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak yang tahu ini, ya. Justru bau itu di sisi Allah memiliki nilai yang sangat besar sekali, ya. Memiliki nilai yang besar, seperti itu. Saat berpuasa itu bukan cuma perut yang harus dikendalikan, tapi juga lidah dan mata, ya. Lidah ini harus diatur cara bicaranya, walaupun setan terbelenggu, namun, ya, yang namanya lidah, ya, nafsu kadang masih tetap ada, ya, nafsu amarah, nafsu ingin menggibah dan sebagainya, seperti itu, ya.
Karena saat tidak makan itu atau orang cenderung lebih mudah emosional, ya, ngomong sembarangan atau bahkan menggosip tanpa sadar, ya. Makanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi jaga ucapan, ya. Hadis Nabi, ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minumnya, ya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kalau kita masih suka berkata kasar, gibah, nyakitin orang lain, itu nilai puasanya bisa berkurang. Jadi puasa itu melatih kita bicara yang baik atau diam, menahan diri dari marah-marah, menghindari dari ngomongkan kejelekan orang lain dan fitnah, menggunakan lidah atau mulut ini untuk berzikir, berdoa, ngaji Quran, ya, untuk tausiah, untuk menyampaikan hal-hal yang baik, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Kalau mulut kita tajam, ya bukan cuman orang lain yang kena, tapi juga diri sendiri, seperti itu, rugi, ya. Hakikat puasa itu kan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga mengendalikan hawa nafsu serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasa itu perisai, maka janganlah berkata kotor dan bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang memusuhi atau mencaci, maka hendaklah berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa, ya. Itu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis Nabi, ya. Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar, ya. Jadi maksudnya ojo bohong, ojo ngapusi, ojo gibah, ojo muring-muring, ya. Maknanya puasa kita bisa jadi sia-sia, ya, kalau melakukan itu, ya. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar soal tidak makan dan minum, tapi juga tentang menahan diri dari segala yang berusaha perut, ya, dari makan minuman yang haram. Ini harus dijaga. Lidah dari gibah, fitnah dan kata-kata buruk, hati dijaga, ya, dari dengki, marah dan niat buruk, perbuatan dari hal-hal yang dilarang agama, seperti itu. Jadi puasa itu hakikatnya sebenarnya adalah puasa fisik, puasa hati, lidah dan akhlak, seperti itu, ya. As-siyam, ini hadis, ya, hadis Nabi SAW yang tadi itu. As-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum yawma shaumihi fala yarfus wala yajhal, ya. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni syaimun, seperti itu, ya, yang tadi itu. Jadi puasa itu perisai. Maka jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang memusuhinya atau mencacinya, ya hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Hadis Nabi yang lainnya, hadis riwayat Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah, teks Arabnya, ya. Rubba syaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atash, ya. Illal ju'u wal atashu, ya. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga, seperti itu, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya, juga menyebutkan qala Rasulullah SAW, inna syiyama laisa minal akli wasyurbi, ya. Inna masyiyamu minal laghwi wa ghafas. Fa in sabbaka, ya, fa in sabbaka ahadun au jahila alaika faqul inni syaimun, inni syaimun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa juga menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji. Jika ada seseorang mencacimu atau berbuat bodoh kepadamu, maka katakanlah aku sedang berpuasa, seperti itu ya. Jadi harus menahan diri dari lagwi, perkataan sia-sia, dan rafath, perbuatan buruk, seperti itu. Perbuatan sia-sia itu seperti apa? Atau perbuatan buruk itu seperti apa? Ngobrol yang enggak penting secara berlebihan, misalnya terlalu banyak bicara soal-soal yang tidak ada manfaatnya, ya. Guyon yang tidak ada manfaatnya, terlalu lama begitu terus, ya. Gibah, ngomongin keburukan orang, ya. Jadi walaupun benar-benar yang diomongkan itu benar, tapi kan menggibah itu tetap dilarang. Ya, justru gibah itu membicarakan keburukan orang lain, ya, seperti itu. Bohong dan menipu, wah ini namanya lagwi, ya, sia-sia, ya. Sekecil apapun kebohongan tetap bisa mengurangi pahala puasa, ya. Istighfar, astagfirullah, baca la haula wala quwwata illa billah, seperti itu, ya. Debat, kusir, ngomel-ngomel mulu, ya. Walaupun dengan istrinya, dengan suaminya, ya, tetap jangan, ya, sama anaknya. Ngobrol atau berdebat yang nggak ada ujungnya, malah bikin emosi dengan lawan politiknya, dengan lawan-lawannya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya misalnya. Jangan, ya. Candaan-candaan yang bohong, yang kasar atau menghina, ya. Ya, bercanda itu ya boleh, tapi kalau sampai merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, apalagi ada bohongnya, ya, candanya, ya dosa, ya. Ngomong kotor, melaknat, sumpah serapah, ya pagi ya malam, ya. Janganlah, ya. Ngomong yang nggak pantas, meskipun spontan, bisa merusak suasana hati, suasana pikiran, dan suasana ibadah, ya. Kalau berbuatan rofat atau marah, merofat ini perbuatan buruk, ya. Marah-marah tanpa alasan yang jelas, mudah tersinggung, mudah tersulut emosi, ya. Katanya karena lapar. Tahan. Lihat atau dengan kalau mendengar sesuatu yang nggak baik itu jangan, ya. Dengar yang baik-baik, ya, seperti itu. Nonton atau mendengarkan sesuatu yang maksiat misalnya, itu ya dihindari. Nonton gadget yang maksiat jangan, ya. Pergunakan gadget itu dengan baik, ya. Banyak kan tausiah dan cerita-cerita yang bermanfaat, begitu. Membuat orang lain kesal atau tersinggung bisa dengan perkataan atau sikap yang kasar. Itu namanya rofat, perbuatan buruk, ya. Malas beribadah, tidur tak seharian, meninggalkan sholat lagi misalnya, tidak baca Al-Quran, tidak berzikir, ya boleh tidur tapi ojo seharian, ya. Pergunakan untuk berzikir, pergunakan untuk kerja walaupun tidak terlalu sekeras kerja kita di luar bulan puasa, seperti itu, ya. Ngeluh terus, ngeluh, lapar, haus, ya, tanpa mencari solusinya, ya, seperti itu, ya. Atau keadaan hidup kita mengeluh terus tanpa mencari solusi, seperti itu, ya, juga perbuatan rofat, ya. Menipu, mencuri, ya, berbuat zalim, seperti itu, ya. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minumnya. Ini hadis Rasulullah, ya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kalau masih sering berkata kasar atau berbuat dosa, puasanya bisa sia-sia di sisi Allah. Meskipun secara fisik ya sah, ya. Makanya jangan sampai sia-sialah, seperti itu, ya. Puasa kita harus terus diperbaiki. Bukan cuma menahan lapar, tapi juga menahan hati, lisan, dan perbuatan
agar tetap dalam kebaikan, seperti itu. Mata juga ya. Jadi jangan memandang terlalu sering memandang lawan jenis ya, memandang mata lawan jenis ya, wajah lawan jenis, tubuh lawan jenis. Jangan mengurangi pahala ya, mengurangi pahala baik di bulan puasa atau di luar bulan puasa ya jangan dilakukan ya, bisa menjadi dosa seperti itu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ya, ini Quran surat An-Nur ayat 30. Yang ayat 31 juga untuk wanita ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi Allah itu Maha mengetahui, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersama Anda di mana saja Anda berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, seperti itu ya. Jadi kita dimanapun berada ya Allah bersama kita, seperti itu ya. Jadi tahu. Jadi pandangan pertama yang tidak disengaja ya, itu dimaafkan selama langsung dialihkan, seperti itu ya. Kalau nggak langsung dialihkan malah melotot, walaupun gini tapi itu lama ya, itu tetap ya seperti itu. Pandangan kedua dan seterusnya bisa berdosa, apalagi kalau disengaja ya. Memandang dengan syahwat jelas haram, karena kotor pikirannya, bisa memicu pikiran-pikiran yang buruk seperti itu. Alihkan pandangan, kalau nggak sengaja lihat langsung palingkan mata, fokus ke kesibukan lain, jangan kasih kesempatan buat mata jelalatan tanpa tujuan ya. Ingat dampaknya, pandangan itu bisa menyeret ke dosa yang lebih besar ya. Banyak yang terjerumus karena pandangan-pandangan mata ini dibiarkan begitu secara liar, seperti itu ya. Mulut bicara kotor kadang karena sering mandang-mandang yang enggak halal ini, seperti itu, haram itu ya. Insya Allah Anda kuat seperti itu. Dosa ya. Biar hati lebih terjaga dan enggak gampang tergoda ya. Jadi banyak zikir dan istighfar ya. Hati lebih terjaga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, pandangan mata adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, maka Allah akan memberinya kenikmatan dalam hatinya yang ia rasakan sampai hari kiamat. Bukan Quran ini, hadis riwayat Al-Hakim ya. Sorry, bukan Quran ya. Seperti itu, hadis riwayat Al-Hakim. Hadis Nabi kan sudah saya bilangin mulai awal itu. Hadis Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi kalau masih sering melihat lawan jenis ya dengan cara yang nggak baik, mulai latih diri buat lebih menundukkan pandangan, seperti itu ya. Seperti itu. Ya, ada yang tanya juga, kok banyak yang belum puasa ya. Mudah-mudahanlah mereka berpuasa untuk tahun ini ya. Seperti itu kan kurang 2 minggu insya Allah ya. Kalau yang belum puasa di bulan Ramadan biasanya juga karena alasan sakit, bepergian jauh, atau ada halangan syar'i lainnya ya. Seperti itu, maka sebenarnya harus kita latih lah puasa di luar bulan Ramadan, ayyamul bid 13, 14, 15 tiap bulannya, seperti itu. Puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, puasa di bulan Muharram ya, terutama Asyura dan Tasyu'a, puasa di bulan Sya'ban ini, ya, ini masih bulan Sya'ban ya. Ya, kenapa kok kadang kita tidak puasa sunat, tidak kuat ya kan? Ya kurang motivasi, ya. Sulit membiasakan diri, godaan makanan dan lingkungan seperti itu ya. Merasa cukup dengan puasa Ramadan.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seperti itu. Puasa ini menjadikan tubuh menjadi sehat, hati bersih, dan pahala bertambah tentunya. Orang yang diperbolehkan tidak puasa itu tapi harus qadha atau fidyah. Misalnya orang sakit yang jika ia berpuasa akan memperparah penyakitnya. Musafir, seperti itu. Orang yang berpergian jauh dengan syarat perjalanannya jauh dan sulit ya. Wanita haid atau nifas tidak boleh puasa dan wajib menggantinya setelah Ramadan. Ya. Wanita hamil atau menyusui yang khawatir kalau menyusui bisa membahayakan diri atau bayinya, seperti itu. Kalau tidak menyusui maksudnya, ya. Orang yang sangat tua atau sakit parah, jika tidak mampu lagi berpuasa, bisa menggantinya dengan memberi makan fakir miskin atau fidyah. Namun ada juga yang tidak puasa tanpa udzur, ini dosanya besar ya. Kalau sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan syar'i, itu dosanya besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa keringanan atau sakit, maka tidak akan bisa menggantinya dengan puasa setahun penuh meskipun ia melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud atau Tirmidzi maksudnya. Jadi kenapa kok banyak yang tidak puasa Ramadan itu? Pertama, kurang iman dan takwa, tidak merasa wajib menjalankan ibadah, malas dan terlalu cinta dunia, lebih memilih kenyamanan fisik daripada taat kepada Allah. Ya, terkadang lingkungan yang tidak mendukung ya, berada di sekitar orang-orang yang tidak peduli dengan puasa. Kurangnya ilmu, terbiasa menyepelekan agama, kadang seperti itu ya. Hukuman bagi yang sengaja tidak berpuasa ya dosa besar dan bisa mendapatkan siksa akhirat. Itu seperti itu. Pahala dan berkah Ramadannya hilang ya. Hati jadi semakin jauh dari Allah, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang masih mau ninggalin atau sering ninggalin puasa tanpa alasan, segeralah menuju ke Ramadan, menuju berpuasa Ramadan ya. Cuman 29 hingga 30 hari kok, sekali setahun. Kesempatan emas ya, buat mendapatkan ampunan dan pahala besar ya. Kita perbaiki niat dan berbanyak doa, seperti itu ya, menyambut bulan Ramadan ini. Kita sudah mulai tingkatkan membaca Al-Quran, menuju ke masjid, mushola, silaturahim ya, malah kita tingkatkan, rajin sholat tepat waktu dan berjamaah maksudnya ya. Latihan bangun malam ya, latihan seperti sahur itu, seperti itu ya. Latihan sholat tahajud, bersihkan hati dan minta maaf ya. Maafin orang lain, jangan ada dendam, minta maaf sama keluarga dan teman. Lepas kebiasaan buruk seperti ngomong yang nggak ada perlunya ya, gibah ya, ngomong kasar, suka tersinggung, dan malas beribadah. Siapkan fisik dan mental ya, kurangi makan berlebihan biar nanti nggak kaget ya saat puasa Ramadan. Ini kurang 2 minggu insya Allah ya. Sekarang tanggal 20 ya, insya Allah, tergantung isbat juga ya, apakah tanggal 30-nya atau tanggal 1-nya. Biasakan tidur teratur supaya gampang bangun. Jaga kesehatan biar kuat berpuasa. Persiapkan ilmu dan target ibadah. Tambah membaca, tambah majelis taklim, maksudnya ikut mendengarkan di majelis taklim, mendengarkan ustadz-ustadzah ya, ustadz-ustadz itu seperti itu ya, ustadz-ustadzah, Pak Yai dan sebagainya. Seperti itu. Pelajari tata cara puasa, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, keutamaan dan amalan Ramadan. Ya, latihan khatam Al-Quran ini kan masih kurang 2 minggu bisa khatam ya. Perbanyak sedekah dan membantu orang lain, tidak meninggalkan
sholat sunnah seperti itu ya. Perbanyak sedekah ya, mulai berbagi, latihan infak rutin seperti itu, biar tidak terbiasa tidak berbagi. Jadi maksudnya membiasakan berbagi, latihan, bantu keluarga dan orang sekitar. Mudah-mudahan rezeki bertambah ya, mulai hari ini hingga kapanpun seperti itu. Rezeki, cari terus rezeki, berdoa ada rezeki yang halal, yang barokah, baik sama orang dan silaturahim tentunya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.